Baik, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem konsinyasi dari Jurnal Informatika volume 12 nomor 2 Desember 2012 dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Buku dengan Konsinyasi berbasis CRAN atau Saber dan ditulis oleh Pujianto. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat berdampak pada pola kerja manusia sekarang ini. Kerja cepat dan akurat sudah menjadi kebutuhan pada dunia usaha dan dunia industri. Sekarang ini, dunia usaha dan dunia industri sudah banyak yang memanfaatkan teknologi komputer sebagai alat bantu untuk mengelola data. Data-data yang diolah biasanya data-data transaksi, sehingga nantinya data tersebut dapat membantu pengambilan keputusan. Namun biasanya data-data yang sudah dimasukkan dalam sistem tidak dimanfaatkan secara maksimal, sehingga banyak menjadi tumpukan data. Sistem CRAN atau Saber banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan yang memisahkan antara data dan aplikasi, karena perusahaan modern sekarang ini sudah menganggap data adalah sebuah akses, maka data perlu dikelola dengan baik. Keuntungan dengan menggunakan sistem ini adalah data tersentral sehingga memudahkan pengelolaan data. Pada toko buku sekarang ini, umumnya sudah memiliki aplikasi atau sistem untuk membantu proses pengolahan data, baik untuk melakukan transaksi pembelian, penjualan, maupun pengolahan data stok. Sistem belum bisa menangani permasalahan tersebut, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan. Dan pada saat melakukan proses stock option, berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu bagaimana menganalisis dan merancang sebuah sistem yang berbasis CRAN atau Saber pada toko buku dan mengembangkan sistem pembelian dengan metode konsinyasi. Gimana memfokuskan penelitian ini dipandang perlu untuk pembatasan penelitian. Penelitian ini dibatasi pada permasalahan pengembangan sistem penjualan buku dengan proses CRAN atau Saber. Sedangkan tujuan yang diinginkan dicapai pada penelitian ini adalah untuk membuat sebuah sistem penjualan buku dengan konsep CRAN atau Saber, dan sistem mampu menyelesaikan proses pembelian buku dengan metode tunai, kredit, dan konsinyasi. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan metode penelitiannya. Penelitian ini akan menggunakan metode Modified Waterfall yang dikembangkan oleh Winston Loix. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah: yang pertama, studi dan pendalaman pustaka. Pada tahap ini, penelitian mempelajari berbagai inferensi yang belum berkaitan dengan sistem pengolahan alumni, sistem informasi, Bolen-Delphi, dan Microsoft Access. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem. Analisis dilakukan terhadap kebutuhan sistem yang akan dikembangkan, yang berfokus pada pengolahan data alumni dan tugas akhir dan data perusahaan yang bekerja sama dengan lembaga. Yang ketiga, perancangan sistem. Pada tahap perancangan sistem ini, penelitian melakukan perancangan terhadap sistem informasi alumni yang meliputi diagram konteks, perancangan basis data, dan perancangan laporan. Yang keempat, desain antarmuka. Pada tahap ini, penelitian akan melakukan rancangan antarmuka sistem dan arsitektur sistem yang akan dikembangkan. Yang kelima, pembuatan sistem atau coding. Pada tahap ini, dilakukan pembuatan dan pengembangan sistem ke dalam bentuk aplikasi yang berbasis desktop dengan dibantu beberapa teknologi pengembangan sistem seperti Bolen-Delphi dan Microsoft Access. Bolen-Delphi itu sebuah program untuk membuat sebuah aplikasi untuk membuat program yang diinginkan, sama seperti Microsoft Access, yaitu membuat database-nya. Terus yang keenam dan terakhir, pengujian. Pengujian hasil pembuatan sistem dilakukan secara langsung terhadap beberapa fitur yang telah dikembangkan.
Selanjutnya, analisis dan perancangan. Analisis sistem merupakan salah satu tahap dalam pengembangan sistem. Setelah sistem dianalisis, maka tahap selanjutnya adalah tahap perancangan sistem. Pada tahap analisis ini, yang dilakukan adalah menganalisis sistem secara fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional menggambarkan kebutuhan sistem secara fungsi, sedangkan kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang diperlukan guna mendukung terhadap operasional sistem. Agar dalam pengembangan sistem nantinya mendapat sebuah hasil yang maksimal, maka diperlukan tingkat analisis sistem yang baik. Informasi-informasi dari analisis ini harus bebas dari kesalahan agar saat proses perancangan sistem nantinya juga sesuai dengan kebutuhan penggunaan diharapkan. Saya akan menjelaskan kebutuhan fungsional. Pada kebutuhan fungsional ini menggambarkan kebutuhan secara fungsi sistem informasi penjualan toko buku yang akan dikembangkan. Pada sistem penjualan ini terdapat 4 kesatuan luar, yaitu pelanggan, konsumen, admin, dan pimpinan. Selain itu, kebutuhan fungsional ini dapat dasarnya sistem harus mampu melakukan pendataan buku, sistem harus mampu melakukan pendataan supplier, sistem harus mampu melakukan pendataan konsumen, sistem harus mampu melakukan proses pembelian, di mana proses pembelian dalam sistem ini ada 3 jenis, yaitu pembelian tunai, pembelian kredit, dan pembelian konsiliasi. Mari saya akan menjelaskan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional dari sistem menggambarkan kebutuhan perangkat yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Kebutuhan non-fungsional dalam perancangan sistem ini menjadi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama, sertifikasi perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat netboard dengan prosesor Intel Atom N270, hard disk 160GB dan memori 1GB. Terus yang kedua, sertifikasi perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem operasi Windows XP, SP2, Boilerp, dan MySQL. Lalu yang selanjutnya, perancangan sistem. Tahap perancangan dilakukan setelah tahap analisis sistem. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah merancang diagram konteks, memodelkan data baik secara logikal maupun fisikal. Selanjutnya, diagram konteks. Pada kesatuan luar, data yang masuk ke dalam sistem adalah data-data mengenai konsumen. Sedangkan pada kesatuan admin, data yang dapat dimasukkan di antara data buku, data pembelian, dan data penjualan. Data buku dan data konsiliasi. Sedangkan pimpinan mendapat laporan-laporan dari sistem di antaranya laporan pembelian, laporan penjualan, laporan konsiliasi barang. Rancangan dan konteks terlihat seperti gambar seperti ini. Nah, ini contoh gambarnya, diagram konteks sistem informasi penjualan buku. Terdapat administrator, pimpinan, supplier, konsumen, dan terdapat bagian-bagiannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan model data logika. Model data logika adalah satu teknik untuk menjelaskan dengan baik struktur informasi bisnis dan aturan-aturan sebagai masukan pada proses perancangan database. Model data logika adalah satu teknik untuk mengenal dan mendokumentasikan kenyataan tentang keberadaan data bisnis, kebebasan bagaimana mereka dibaca dan dimasukkan, siapa yang memakainya, dan bagaimana keadaan kompositasinya. Baik, selanjutnya, physical model data. Physical model data merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom, di mana setiap kolom memiliki nama yang unik. Sebuah physical data model atau analisis design database adalah representasi dari desain data yang memperhitungkan fasilitas dan kendala sistem database yang diberikan oleh manajemen. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasannya. Sistem informasi penjualan buku dengan konsiliasi berbasis CRAN atau server ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman Boilerp sebagai interface-nya
dan MySQL sebagai tempat penyimpanan database. Sedangkan pemodelan data menggunakan software Power Designer untuk koneksi database ke server menggunakan komponen JOS, menu yang terdapat pada sistem ini. Sistem informasi penjualan buku dengan konsistensi berbasis client atau server ini dapat dijalankan pada sistem operasi Windows. Adapun tampilan menu utama terlihat seperti bawah ini. Contohnya gambarnya seperti ini. Menu utama Afat Media Toko Buku. Pada menu utama terdapat menu master data, transaksi, saldo, awal periode, laporan, tool, health and about. Pada menu master dapat digunakan untuk melakukan pada menu master data terdapat menu input data buku. Pada form input dan buku ini berisi tentang data-data buku dan dikelompokkan ke dalam 3 jenis, iaitu data buku, detail buku, dan detail. Menu input dan buku ini digunakan untuk memasukkan data-data buku yang diinput data master. Pada menu transaksi digunakan untuk melakukan input data-data tersebut yang meliputi transaksi pembelian dan penjualan, baik pembelian atau penjualan secara tunai, kredit maupun konsinyasi. Menu tool pada menu utama digunakan untuk membantu pengguna melakukan backup data supaya datanya tidak hilang, maka data harus di backup. Pada salah satu tampilan menu input data buku terlihat seperti gambar di bawah ini. Ini contoh gambarnya. Input data buku terdapat detail buku dan sub menunya itu kategori, sub kategori. Bisa dilihat sini index buku dan bagian sub menunya. Baik, selanjutnya adalah pembelian konsinyasi. Pada sebuah toko buku, tidak semua buku yang dijual adalah buku dibeli secara tunai, namun juga ada dibeli secara kredit. Salah satu metode penjualan dalam toko buku biasanya digunakan menggunakan metode konsinyasi. Metode konsinyasi merupakan metode titip jual, artinya supplier menitipkan buku kepada toko buku dan bila buku yang laku maka pihak toko buku baru membayarnya. Model penjualan konsinyasi pada toko buku ini merupakan satu tren yang sedang berkembang. Salah satu keuntungan model ini oleh penjual atau pembeli toko buku adalah pembeli toko hanya menyediakan lak untuk menampilkan buku yang dijual dan hanya membayar buku bila buku tersebut terjual. Sedangkan keuntungan metode ini bagi penerbit adalah penerbit dapat mengetahui sejauh mana buku-buku yang dijual oleh toko buku direspon oleh masyarakat. Adapun tampilan pembelian buku secara konsinyasi terlihat seperti gambar bawah ini. Ini contoh gambarnya. Ini contoh pembelian konsinyasi. Terdapat menu first, previews, next, last, new, edit. Ini contohnya, contoh pembelian konsinyasi. Laporan pembelian dan penjualan konsinyasi. Pada laporan ini berisi tentang data-data buku yang dibeli secara konsinyasi. Pada laporan ini juga berisi data-data yang laku. Kelebihan dari laporan ini adalah berisi tentang data pembelian secara konsinyasi dan penjualan secara konsinyasi, di mana jumlah pembelian secara konsinyasi dikurangi penjualan secara konsinyasi dan dicek berdasarkan nota. Jadi supplier akan mengetahui buku yang dijual sudah laku berdasarkan urut nomor pembelian. Untuk lebih jelas kalian bisa lihat gambar ini. Ini contohnya. Itu apa media, toko buku, laporan konsinyasi. Ini supplier 2, dalamnya ada nomor beli, tanggal beli, total, tanggal total. Baik, kesimpulannya adalah sistem informasi penjualan menggunakan sistem konsinyasi ini ditunjukkan untuk memudahkan pengelolaan toko buku dalam memonitor buku-buku yang dijual secara konsinyasi. Pada sistem ini juga dilengkapi dengan laporan untuk supplier
di mana laporan ini menginformasikan buku-buku yang terjual secara konsinyasi berdasarkan nota. Ini kayak pesan notanya. Nah, ini tadi contohnya ini berdasarkan nota-nota. Kelebihan dari laporan ini adalah jumlah penjualan akan diambil dari nota pertama. Bila nota pertama jumlah buku tidak mencukupi, maka akan diambil dari nota beli kedua dan seterusnya. Hal ini sangat memudahkan pengelolaan toko buku dan supaya buku mana saja yang sudah laku dan pada nota urut berdasarkan nota pertama. Dengan dikembangkan sistem ini, memudahkan pembeli toko mendapatkan data-data yang valid atau data-data yang jelas sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Salah satu kelemahan dari sistem ini adalah bila data-data yang ada di basis data terlalu banyak, proses pembuatan laporan agak lama dan ini disebabkan pengertian data yang relatif banyak. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai sistem konsinyasi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih.